Tadi Hesti udah ngasih beberapa rekomendasi festival ya. Festival kebudayaan. Lo kalau misalnya ngomongin festival kebudayaan tadi yang udah di Hesti bilang, lo paling pengen lihat tuh festival budaya seperti apa, Vincent? Gue pengen lihat yang di sana, tempat bokap gua dulu. Masih di Maluku, Sulawesi Utara gitu. Daerah-daerah timur sana lah, soalnya gue sampai sekarang belum pernah balik ke sana. Paling banter gue cuman Manado sama Papua, cuman Ambon Ternate gue belum. Karena di sana banyak sekali Pak ya. Apa di festival-festival sana kayak di Ambon aja ada Ambon Jazz Festival ya. Kalau gue tanya dong. Kalau lo apa? Festival kebudayaan. Tadi Hesti sempat mention soal itu Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval. Oh, oke. Jember. Iya Jember. Iya. Iya. Jadi dulu Aming Jembrewi. Ya. Jam berapa kan nanya gitu ya. Jembrewi ya. Jembrewi. Iya iya. Dulu Aming sempat nanyain gue, "Desta lo mau ikut nggak? Soalnya seru banget katanya lihat baju-baju tradisional, desain-desainnya unik banget. Di modif-modif gitu nggak? Grande banget gitu loh, maksudnya kelihatan megah gitu katanya. Kayak di Rio, Brazil gitu? Iya kayak di Brazil gitu. Wah seru jadi juga pengen ya. banget lihat sampai sekarang belum sempat kesampaian gitu. Oh iya, banyak sebenarnya festival-festival budaya di dalam negeri sendiri yang banyak banget kita nggak tahu. Nah, gitu. ngomong-ngomong soal kebudayaan. Ngemeng-ngemeng soal budaya. Kita akan undang tamu kita, ini cantik ya kan? Cantik. Dia seorang putri Indonesia. Putri Indonesia juga dan juga duta pariwisata. Duta pariwisata? Iya. Ya. Wulandari Herman. Apa kabar Wulan? Kedua kalinya kamu datang ke Tonight Show ya? Untuk satu sekali. Bener kan kamu? Sekali. Duta pariwisata kan? Iya, duta pariwisata itu kayak aku, ya duta pariwisata baru-baru ini 2 bulanan ini. Dari kementerian nunjuk, jadi kita jalan-jalan sama dari China, dari pemerintahan Korea, jadi banyak keliling. Berarti kamu harus campaign dong soal masalah budaya gitu loh. Ya harus. Untuk orang luar maupun di dalam negeri. Iya benar. Buat anak-anak muda sekarang. You Itu know, paling penting. ya anak-anak muda sekarang kan, come on, budaya kita. Emang kemon itu bahasa kita loh. Iya makanya anak-anak sekarang kan Karena begitu gitu loh. banyak budaya-budaya lain sudah Iya. meracuni Iya gitu dong. ya kan? Jadi sampai akhirnya Duta lupa pariwisata datang aja lagunya Nio ya kan, Miss Iya. Independent. Harusnya Neo, Borju jangan belagu. Indonesia gitu. Indonesia. ya kan? Gimana caranya? Ya kalau aku sih kita memang harus mencintai budaya kita dulu gitu. Banyak orang bilang I love Indonesia, tapi dia tidak memakai sedikit pun tentang Indonesia. Gitu loh. Kalau sekedar mencintai tapi tidak memakai, tidak menggunakan ya gimana? Benar. Ya orang nggak bisa lihat kan gitu loh. Kalau aku sih harus mencintai kayak gini, setiap penampilanku dimanapun aku selalu ada sedikit tentang Indonesia. Ada Kayak gini sedikit kan tentang Indonesia ya? Gelang yang Aku dari mau Padang. rendang 1, paru 2, Bukan kerupuk kulit. bukan tukang restoran Padang. Bukan restoran Padang. Itu emang gelangnya apa? Gelang yang menciptakan Indonesia dari mana itu? Kalau orang di Padang pakainya buat anak-anak daro ya, yang pengantin dari Padang pakai aksesorisnya ini. Jadi aku pengen membudayakan itu nggak mesti di pengantin kok kalau mau pakai, kita bisa Iya. mix ke buat harian gitu. Oke, tapi kamu sendiri ini kenapa? Kok bisa gitu sih logatnya? Oke, ngomongnya begitu soalnya. Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri kan tadi banyak festival budaya yang Iya. diadakan ya. Tapi emang ada cara lain nggak sih yang bisa efektif untuk mengenalkan budaya Indonesia pada anak-anak muda terutama? Kalau menurutku adalah mungkin kita sering mengadakan event gitu. Jadi kita memberikan kontribusi buat anak-anak muda buat ikut join gitu loh. Jadi kayak mungkin angklung, main angklung atau tarian tradisional. Jadi dibikin lebih mungkin dengan musik neo. Musiknya boleh jadi Lebih disco ngepop atau lah gimana. ya gitu ya. Tapi Indonesia gitu loh. Karena kadang-kadang kalau plek-plekan asli budaya anak-anak muda sekarang kayak Apa sih, masa gitu sih gitu. Itu kayaknya terlalu ini deh. Ketinggalan zaman gitu ya. Biasanya. Sayang ya kalau gitu ya. Iya. Harusnya kan siapa lagi mencintai Kayak ini budaya keren kita. loh. Ini bener loh. Ya, Kelihatan kan Nggak nggak harus menjadi pengantin untuk menjadi pakai gelang ini. Dan kamu nggak harus menjadi pengantin untuk ada di samping aku, ya kan? Bagus ya. Bagus nggak bener? Pakai pegang-pegang. Nggak dapet lagi. Nggak bisa 2 kali. Aduh. Nah kita kedatangan lagi nih. Ini sempat menghebohkan dunia Tonight Show nih ya. Ada Miss Tonight Show. Silakan.
Om Desa sama Om Vincent ngomongin siapa sih tadi? Miss Tonight Show. No, aku bukan itu. Kamu siapa? Aku putri pergaulan. Oke, aku ada informasi ya. Dengerin semuanya, oke? Ya. Yang pertama ada Tidak Sinten. Tradisi turun-temurun turun tanah bagi si kecil. Tidak Sinten itu merupakan upacara turun tanah dari Jawa. Tradisi ini dijalankan saat si kecil menginjak usia 7 bulan. Nah, Tidak Sinten ini dilakukan sebagai penghormatan sang anak pada bumi, sekaligus mengajarkan si kecil untuk mandiri. Tuh lihat, oh lucu banget. Tuh lihat tuh, si kecilnya dituntun naik lalu turun tangga yang terbuat dari tebu Arjuna atau tebu hitam. Ini dimaksudkan agar kelak si kecil itu mempunyai derajat dan budi pekerti yang tinggi. Ya ampun, dan yang biasanya paling ditunggu-tunggu adalah sesi si kecil itu dikurung dalam kurungan ayam. Jahat banget. Ada beberapa benda yang tersedia di dalam kurungan tersebut, tapi itu budaya kita. Seperti uang, buku, kalkulator, padi, cermin, dan barang berguna lainnya. Benda yang dipilih oleh sang anak itu merupakan gambaran kira-kira masa depannya seperti apa. Nah ternyata sampai sekarang Tidak Sinten itu masih kerap dilakukan oleh masyarakat Jawa. Berikutnya ada tradisi perang tomat di Lembang. Tradisi perang tomat seperti di Spanyol itu nyaris sama dengan tradisi perang tomat di kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bedanya peserta itu dibagi 2 tim dan masing-masing dipimpin oleh komandan. Nah, setiap tim itu dilengkapi oleh pelindung muka dan kepala yang terbuat dari anyaman bambu untuk menghindari tomat yang nyasar ke bagian muka. Beberapa saat sebelum dimulai. Nah, sejumlah wanita terlebih dahulu melakukan tari ritual. Tomat yang dipakai perang ini adalah tomat yang busuk. Oh my god. Hal ini dimaksudkan untuk membuang sial dan kebusukan dari sisi manusia. Ya ampun, tomat. Hingga saat ini tradisi perang tomat itu masih dilakukan masyarakat Cikarembi, Bandung Barat. Aku nggak mau ke situ. Kamu harus ikut itu. Aku nggak mau. Kamu harus ikut. Aku nggak mau. Ada satu lagi namanya kontes ayam ketawa. Oh, kamu ayam. Kok kamu ketawa? Nggak lucu aja masa ayam di kontes itu suruh ketawa. Ini kontes ayam ketawa ini biasanya merupakan kontes bagi ayam-ayam yang bisa ketawa layaknya manusia. Kontes ini banyak digelar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, pesertanya pun banyak berasal dari Jawa. Hah? Jadi ayamnya ayam Jawa gitu? Iya, medok kalau ngomong ayamnya medok. medok ya? Kokoroyo. Kokoroyo. Ada di sebuah desa bernama Karduluk yang terletak di Sumeneb, Madura. Nah, di sini cukup unik karena dilombakan setiap menjelang musim tanam tembakau. Nah, seperti apa kontesnya ayam ketawa ini? Kita lihat yuk. Cewek cute banget ya. Aku mau pelihara satu, lucu banget. Oke, aku ada lagi nih satu informasi. Berikutnya adalah tradisi menghidupkan mayat di Toraja. Aku takut. Aku takut nama tradisi ini adalah Manene, yang artinya ritual untuk mengenang leluhur atau saudara yang sudah meninggal. Mayat yang telah disemayamkan bertahun-tahun di sebuah tebing tinggi dan kuburan batu, tiba-tiba jasadnya bangkit. Mayat itu kemudian berjalan mencari rumahnya dan setiba di rumah dia akan tidur lagi. Manene ini merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan hingga rutin sampai saat ini. Nggak ngomong pasti. Tapi ada juga tradisinya dia setiap 10 tahun sekali. Jadi mayatnya tersebut itu bajunya tuh diganti dulu. Ya gitu deh pokoknya intinya sih memang ada tradisi juga menggantikan pakaian mayat gitu setiap 10 tahun sekali. Makanya masih pakai baju-baju yang rapi. Dor. Oh, enggak, aku kaget. Dor. Aku takutnya kalau di sini terus aku pergi dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa panggil aku. Ya oke, terima kasih Elsi. Bulan, kalau kamu sendiri ada nggak yang kamu aplikasiin ya pernah kamu alami lah? Jadi kita tuh punya banyak banget budaya. Yang paling aku suka adalah malam bainai. Jadi pas Malam pertama? Bukan, sebelum malam pertama. Oh sebelum malam pertama Malam itu? pertama terus
Malam Bainai. Malam Bainai. Jadi Artinya apa? Baina. jadi kan kalau si perempuan yang mau kawin besok itu, jadi hari Jumat malamnya dia dipasangin cat kuku, cuma yang apa sih yang dari daun-daunan gitu. Terus ada namanya batagak kudo-kudo, itu paling unik. Apa? Batagak kudo-kudo. Artinya? Kalau batagak kudo-kudo itu bukan kuda yang berdiri ya, tagak itu kan berdiri. Tapi kalau ada orang di kampung itu bikin rumah, pas dia ngasih atap yang pertama itu, kita semua pasti ini bareng-bareng, tapi cowok aja, ceweknya enggak, ceweknya masak di belakang gitu ya, perempuannya. Terus cowok-cowoknya ngapain tuh? Ya bareng-bareng ngerjain rumah itu. Oh, gitu. atap rumahnya aja tuh. Ya kenal nggak kenal ya, tapi harus ikut gitu. Oh seru juga ya, serunya budaya-budaya kayak gitu. Sampai sekarang masih. Kalau lo ada nggak yang pernah lo aplikasi di kehidupan lo? Nggak ada kayak. Soal apa ya? Gimana nih pengakuan terhadap beragamnya budaya Indonesia saat kamu promosi budaya di luar negeri itu gimana? Kalau mereka bilangnya budaya Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, tutur katanya yang sopan, dan kita kan selalu tersenyum. Kita nggak kenal, pasti terus tersenyum gitu loh. Kenal nggak kenal ya? Kenal nggak kenal, senyum terus, ini senyum terus kan dari Iya tadi. dong, ya. harus saya senyum karena melihat Sambil wanita cantik menatap. di depan saya. Kalau ngomongin budaya ini kan macem-macem ya. Anak-anak sekarang ini lagi main ini termasuk budaya atau enggak ya? Yang namanya cabibani, kita pernah main, ingat nggak dulu? Ini budaya luar sebenarnya. Tapi banyak dimainkan oleh di sini. Udah Gimana ada kalau kita mainin lagi? hits sekarang. Mainin lagi. Kita tantang aja langsung sekalian. Ya udah tantang. Di Tonight Challenge. Nih. Ini dia peralatannya. Kita pernah mainkan ini bersama Kimberly ya. Nah kalau Terus Wulan dari... diapain? Kenapa? Terus dia apain itu? Dia ceritanya kita akan ngobrol seperti biasa ya. Terus kita sambil makan satu marshmallow ke dalam mulut. Tapi boleh ditelan. Enggak, harus simpan di dalam mulut aja, nggak boleh ditelan. Siap, ada bunyi nih. Nah ya. Siap? Ya let's see. Nanti terakhir kalau ngomong cabiban yang masih jelas itu dia yang menang. Biasanya udah nggak jelas kalau udah makin penuh mulut kan, ya kan? Wulandari, perasaan kamu sebetulnya ya waktu kan kepilih jadi Putri Indonesia itu ya kan, menyisihkan berapa orang? 38. 38. Wah. Makan. Saya dulu satu. Apa? Apa juga? Menurut kamu apa yang perlu diperbaiki dari kita, dari pemerintah lah untuk budaya kita? Ya maksudnya mereka lebih peduli dan membiasakan. Iya aneh banget kayaknya ya. Ini baru satu. Satu. Emang sebotolnya dimakan? Botol ini bukan botol, toples. Botol. Toples. Botol. Oke terus? Ya kita harus membudayakan gitu dan mulai tunggu kok jadi lengket ke kok ini jadi lengket ke apa sih? Nggak boleh. Nggak boleh dikeluarin ya? Nggak boleh. Boleh. Selain sibuk mempromosikan kebudayaan Indonesia, lagi sibuk apa lagi Wulandari? Kan lagi sibuk nulis buku. Nah, terus Bukunya waktu itu belum selesai juga dari... belum, nanti nunggu November launchingnya. Oh. Pas kan ada, ya Allah. Kan ada ini apa Jakarta Fashion Week. Jadi mau itu. Oh, barengan. Barengan. Berarti soal fashion. Kayaknya nggak muat deh. Aku nggak muat. Kamu muat deh kan, Kamisan? Hah? Nggak muat. Muat, baru tiga ya. Keuntungan menjadi Putri Indonesia itu apa sih? Keuntungannya kita bisa mengenal budaya kita lebih dalam. Juga kita bisa keliling Indonesia, melihat Oh gitu. melihat keindahan Indonesia. Iya. Mengenal banyak budaya Indonesia Jadi, ya. kalau orang sekarang misalnya ada cewek ya, cewek yang mau ikutan jadi Putri Indonesia gitu, ya kan? Ini apa ya? Jadi Jadi gini loh, kalau misalnya ada orang mau ikutan Putri Indonesia, kira-kira biar bisa menang kayak kamu nih gimana? Satu dulu, habis ini dua ya. nggak bisa. Enggak. Apa mau? Nggak usah biarin loh, biar anak-anak Indonesia juga kalau jadi Putri Indonesia tuh biar bisa kayak kamu nih gimana sih? Tipsnya. Gimana? Yang pasti nggak datang mendaftar pakai ginian. Iya. Selain budaya Padang, kalau budaya Padang kamu pasti udah paham, ya kan? Dan kamu suka. Selain budaya Padang, budaya mana lagi yang menurut kamu di Indonesia ini yang seru loh ini? Ya. Dua. Langsung dua.
Dua. Oke. Oke. Cukup. Sekarang kita ngomong ke kamera, Cawi Bani. Dasta. Saya dulu. Boleh di close. Cabi Bani. Wulan. Lihat ke kamera, Wulan. Cabi Bani. Cabi Bani. Yeay. Dasta. Desta. Silakan. Jangan. Ayo. Cabi Bani. Ya, terima kasih buat Putri Indonesia yang sudah hadir di Tonight Show. Wulandari, sukses terus untuk melestarikan dan mempertahankan kebudayaan Indonesia. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu selanjutnya. Ngerti kan? Ngerti lah ya tentang di Tonight Show. Bro, lo bisa nyampe sini jam berapa, bro? Aduh, jangan jadi banyak cat nih.